Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada malam hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan renungan pada malam hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam dunia ini, ia memiliki begitu banyak fans. Banyak fans Bapak Ibu. Kemanapun ia pergi melakukan pelayanannya, banyak orang yang berbondong-bondong, berduyun-duyun mengikuti Tuhan Yesus. Entah dengan berbagai macam motivasi orang-orang mengikuti dia. Tapi yang jelas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memiliki banyak fans. Tetapi Bapak Ibu, apakah Yesus tertarik dengan banyaknya fans? Atau seperti apa sikap Yesus kepada mereka? Kalau Bapak Ibu kita memperhatikan di dalam renungan saya pada beberapa waktu yang lalu di dalam Injil Yohanes, ternyata Yesus sedikit pun tidak senang dengan hanya orang rame-rame aja ikut dia. Sehingga waktu itu Tuhan Yesus menegur orang-orang yang mencari dia. Dan terbukti orang-orang itu setelah ditegur oleh Tuhan Yesus, satu persatu meninggalkan dia. Dan kalau kita memperhatikan dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ini, orang-orang yang berduyun-duyun mengikuti dia, Tuhan Yesus tidak mau mereka hanya sekedar ikut dia, tanpa memahami ada satu konsekuensi yang harus mereka tanggung ketika mereka mengikuti Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus menyampaikan beberapa persyaratan di dalam ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Syarat seorang yang mau menjadi murid Kristus. Nah, syarat yang pertama disebutkan di sini adalah membenci. Ya, ada kata membenci di sana, membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Dikatakan ia tidak dapat menjadi murid. Nah, Bapak Ibu, kata benci yang disebutkan di sini bukan dalam pengertian yang negatif. Bukan dalam pengertian bahwa kita tidak suka dengan keluarga kita. Bukan dalam pengertian itu. Tapi kata membenci di sini berarti mencintai lebih sedikit. Ini bicara tentang prioritas utama kita. Kata membenci ini adalah satu ungkapan pembanding kepada siapa kita lebih loyal. Kepada Tuhankah atau kepada keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini syarat yang pertama Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang yang mengikuti dia pada waktu itu. Kalau mau ikut Yesus, harus sadar dan harus betul-betul mengerti bahwa ada satu konsekuensi yang harus ditanggung. Siap untuk menjadikan Tuhan yang utama, prioritas yang utama dalam segala aspek kehidupannya. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-27, di sana mengatakan begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu, ada kata memikul salib di sana. Kata memikul salib ini, maka ini berarti satu penderitaan yang akan dialami oleh anak Tuhan disebabkan karena ketaatan kepada Tuhan. Saya ulangi. Kata memikul salib di sini, ini bicara tentang penderitaan yang dialami oleh setiap orang-orang yang mengikuti dia karena mempertahankan kebenaran, hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat sejarah dan kita membaca kisah Alkitab, para rasul, para murid-murid Kristus mengalami berbagai macam penderitaan oleh karena mereka setia kepada Yesus. Ada yang mati dilempar dengan batu.
ada yang diadu dengan binatang sampai mati, ada yang diseret hidup hidup Bapak Ibu, ada yang kemudian disalib terbalik, dan masih banyak lagi kisah-kisah penderitaan yang dialami oleh murid-murid Kristus karena mereka mempertahankan kebenaran firman Tuhan, karena kesetiaan mereka kepada Kristus. Pertanyaannya, apakah kita akan mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh para rasul, Bapak Ibu? Ya, jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Tetapi Bapak Ibu, kalau saya mau katakan, mungkin kita tidak akan mengalami hal seperti yang dialami oleh para rasul, sampai dibunuh, sampai diadu dengan binatang buas dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, intinya kita pasti akan diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan karena kita taat kepada Tuhan. Saya berikan beberapa contoh Bapak Ibu. Kita rela untuk makan nasi dengan garam saja, yang penting kita tidak melakukan korupsi. Seorang yang bekerja, dia rela untuk tidak naik jabatan, yang penting dia tidak melakukan kecurangan di tempat pekerjaannya. Seorang rela untuk dipecat dari tempat pekerjaannya karena dia mempertahankan kebenaran. Mungkin di tempat pekerjaannya itu mau melakukan berbagai macam kong kali kong untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak wajar, dan karena dia tidak setuju, maka kemudian dia dipecat. Maka itu adalah satu salib yang harus dipikul karena kebenaran. Seorang yang sedang berpacaran dengan orang yang berbeda keyakinan, dia rela untuk putuskan pacarnya itu, dan dia rela untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan pacarnya itu karena kesetiaannya kepada Kristus. Meskipun dia sudah terlanjur sayang dengan pacarnya, tapi karena dia tahu bahwa Kristus yang harus menjadi utama, maka dia harus mengabaikan hubungannya dengan pacarnya yang berbeda keyakinan. Itu salib yang harus dia tanggung. Selanjutnya Bapak Ibu, seorang yang mungkin mengalami penderitaan bertahun-tahun, keluar masuk rumah sakit Bapak Ibu, dan tidak pernah ada perubahan. Dan sehingga ada tawaran dari orang lain atau dari rekan-rekan mengatakan, coba bawa ke orang pintar, coba bawa ke dukun. Mana tahu dia bisa disembuhkan dengan ilmu-ilmu para dukun. Nah Bapak Ibu, kita akan menghadapi penderitaan di sini. Di satu sisi kita pengen untuk sembuh, tapi Bapak Ibu di sisi yang lain kita mau setia kepada Tuhan. Sehingga inilah salib yang harus kita tanggung. Kita katakan, saya tidak akan pernah pergi kepada dukun dalam situasi apapun. Meskipun saya harus menderita, saya tetap setia kepada Tuhan. Karena hidup mati kita ini ada pada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu banyak contoh-contoh lain lagi. Bagaimana kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan karena kita mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kita menjalani hidup ini, Tuhan Yesus tidak hanya ingin kita jadi penggemar. Dia tidak hanya ingin kita menjadi fans saja, tetapi Ia menginginkan kita menjadi murid-murid yang sejati, murid yang siap menghadapi berbagai macam rintangan, berbagai macam kesulitan-kesulitan karena ketaatan kita kepada kebenaran. Firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kita, kalau mau menjadi murid Kristus yang sejati, maka siap untuk menjadikan Yesus sebagai prioritas yang utama, maka harus siap untuk memikul salib dan mengikut Yesus. Inilah yang Tuhan harapkan dari kita sebagai pengikut yang sejati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.